Amin, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Sekali lagi atas nama Gembala dan tim pengembalaan dan semua pekerja depan ini, kami selalu berdoa supaya dengan hikmat Jumat Agung, hikmat Natal memenuhi setiap hati kita dengan damai, sejahtera, kasih sayang yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Memang sekali lagi firman berkata, sia-sialah kita percaya bila dia tidak bangkit. Tetapi walaupun dia bangkit, sia-sialah semua kalau kita tidak percaya. Bagaimana kita bisa percaya sementara kita tidak tahu apa yang harus kita percaya? Percaya itu percaya apa? Bukan percaya apa dunia pikirkan, tetapi percaya apa yang Tuhan pikirkan, Bapak Ibu. Percaya itu harus dibuktikan. Kalau kita ngomong percaya Tuhan, artinya kita harus percaya firman. Kalau kita harus percaya firman, kita harus mengerti firman. Setuju? Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak percaya, bukan hanya kita yang binasa, bahkan kita bisa dipakai iblis untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Petrus pernah bertentangan dengan pikiran Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius 16 ayat 22, 21-nya Yesus bilang, aku pergi Yerusalem, aku akan melakukan apa yang ditulis untuk naik ke kayu salib. Tetapi apa kata Petrus? Tuhan, kalau Allah menjauhkan hal itu tidak akan menimpa engkau. Artinya jangan pergi. Lu udah tahu kalau ke Yerusalem, ngapain lu pergi? Tapi Tuhan bilang apa? Nyala engkau iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan, tetapi yang dunia pikirkan. Hari ini Bapak Ibu, kita mau melangkah dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang dunia pikirkan. Matius 5 ayat 37 berkata, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Amin. Barometer kehidupan orang Kristen, tuntunan adalah firman. Karena kita percaya firman itulah dia bangkit menjadi tidak sia-sia. Amin. Maka hari ini, tadi dikatakan khotbah 35 menit, saya rasa tidak selesai. Minimal 45 sampai 1 jam. Nggak apa-apa hari ini kita Paskah, kita kumpul. Amin. Nanti kalau lapar, nanti Gama dan tim sudah siapin makan siang kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengerti. Hari ini kita merayakan Paskah. Paskah apa yang kita rayakan Bapak Ibu? Nah kita mau belajar. Paskahnya Yahudi, Paskahnya kita. Terus kita belajar apa esensi Paskah. Refleksi apa yang kita dapat melalui Paskah. Terus masa Paskah, pra-Paskah, dan Minggu Palem. Saya akan uraikan. Ada di bulan lalu, kita pergi ke Yerusalem. Kita pergi ke sana. Yang banyak yang sini ada yang berangkat bulan lalu ya. Kita berdoa nanti pada tahun depan kita pergi lagi. Bapak Ibu pergi. Kalau kita sampai ke sana mengikuti khotbah saya hari ini sangat mudah sekali. Sekarang saya akan mulai dengan Paskah Yahudi. Apa itu Paskah? Di dalam Keluaran 12 Bapak Ibu itu dinamakan tentang perayaan Paskah. Kita belajar Keluaran 12 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun di Mesir. Waktu itulah ke-9 jalan. Masih Firaun mengeraskan hatinya untuk tidak mengizinkan umat Israel keluar dari Mesir. Sehingga Tuhan membuat tulah yang ke-10. Yaitu kematian anak sulung. Tapi sebelum itu, maka Tuhan memproteksi semua umat kesayangannya. Maka dia berfirmanlah kepada Harun dalam Keluaran 12 ayat 1 dia berfirman. Ayat 2 dibilang begini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang saya perhatikan, saya sudah ngomong ke dia, jalankan aja firman ayatnya, tapi saya tidak bacakan. Karena kita perlu waktu cepat untuk menjelaskan ini. Di ayat 2, disingkatnya begini, Tuhan bilang begini, hai Harun dan Musa, mulai bulan ini nih, waktu dia ngomong itu bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan. Yang nanti setiap tahun bergantian tahun, bulan pertama itu bulan ini. Yang kemudian kita kenal bulan itu adalah bulan 1, yaitu bulan Nisan. Catat baik-baik Bapak Ibu, ingat ini. Karena saya akan menjelaskan nanti kenapa Paskah selalu harinya berbeda-beda. Nah ayat 3 dia bilang begini. Pada tanggal 10 bulan ini, katakan kepada keluarga-keluarga Israel, ambil anak domba sesuai dengan keluarga masing-masing. Tapi itu ayat 3, ngambil anak domba. Amin. Tapi ayat 4 itu akan menjelaskan bahwa kalau keluarganya kecil boleh bergabung.
Ya, jadi sesuai dengan apa? Kebutuhan. Karena apa? Karena domba ini nanti akan dimakan, habis tidak boleh disisakan. Ya, perhatikan baik. Nah, ayat 5-nya itu dia diuraikan lebih jelas lagi. Dia bilang dombanya harus domba jantan, tidak bercela, umurnya 1 tahun. Ayat 6. Domba-domba ini harus dikandang, dikurung selama 5 hari. Dari mulai tanggal 10 diambil, tanggal 14 baru disembelih. 14-nya bukan pagi, 14 petang. 14 petang itu adalah perubahan tanggal orang Yahudi. Yahudi pindah tanggal itu jam 6 sore. Jadi kalau 14 petang artinya tanggal 15 itu domba ini akan disembelih dan mereka akan makan selama 7 hari. Di dalam Keluaran 12 ayat 18 dijelaskan bahwa mereka dalam 1 minggu itu sampai tanggal 21 bulan 1 makan roti tidak beragi bersama domba-domba yang dimakan ini. Ayat-ayat itu menjelaskan bahwa dombanya hanya boleh dibakar, tidak boleh diolah, nggak boleh dibikin sop, bikin gulai. Amin. Jadi makan yang itu sampai tanggal 21. Tanggal 21-nya sampai kapan? Sampai petang. Petang artinya akhir dari 21. Tanggal 22 itu adalah Paskah. Jadi Paskah Yahudi jatuhnya pada tanggal berapa? 22 bulan 1 yaitu bulan Nisan. Bapak Ibu terkasih, tahun Yahudi beda dengan tahun Gregorian, yaitu tahun Romawi yang kita kenal hari ini. Bulan Desembernya kita, itu bulan 10-nya Yahudi. Jadi bulan 1-nya Yahudi, bulan apa kita? Bulan 3. Jadi Paskah itu mulai 22 Maret. Amin. Tapi pertanyaan kita, kenapa? Ada yang bertanya sama saya, Pak, kenapa Paskah tahun ini Maret ya? Kan biasanya itu tahun bulan-bulan April. Ya memang, perbandingan bulan Maret dengan bulan April itu banding 1:2. Karena banyak di bulan April. Kenapa begitu? Karena tahun Yahudi itu 1 tahunnya 354 hari. Tahun yang kita ikuti sekarang ini 1 tahun 364 dan 4 tahun sekali ada tahun Kabisat 365. Penanggalan Yahudi hampir sama dengan tahun lunar yaitu Imlek. Imlek selalu berubah-ubah. Kenapa Imlek berubah-ubah? Karena tahun Imlek juga 354 hari. Nah, Bapak Ibu coba kita flashback sebentar. Tahun 22 Paskah kita adalah tanggal 17 April. 23 Paskah kita 9 April. Paskah kita tahun ini berapa? 31 Maret. Beda antara 10-11 hari. Paskah kita tahun depan jatuh tanggal berapa? Kalau kita mau urut kurang 10, Paskah kita akan jadi ke tanggal 20 Maret tahun depan kan? Tidak boleh. Karena harus di atas 22. Makanya tahun ini akan ada tahun 13 Yahudi. Jadi menunggu. Jadi setiap 3-4 tahun Yahudi itu ada tahun 13. Sama kayak tahun lunar. Setiap 3 tahun sekali ada bulan double kan. Kalau orang Maka bilang Samnyan Jun. 3 tahun sekali ada bulan double. Untuk mengimbangi. Makanya Imlek tidak pernah terjadi di bulan Maret dan tidak terjadi di Januari. Adanya Januari, Februari. Demikian Paskah ini. Jadi nanti tahun depan Paskah kita itu kalau harusnya 20 Maret karena ditambah sebulan jadi kenanya nanti 20 April tahun depan. 2005 itu Paskah kita. 2006 kapan? 2006 5 April. Sampai di sini dulu. Amin. Nah, permulaan Paskah ini dimulai dengan 7 hari roti tak beragi. Amin. Jadi kita kembali lagi. Paskahnya kita hari ini. Paskahnya kita ini. Masa Paskah itu selama berapa hari? Masa Paskah itu 50 hari. Dari mulai bangkitnya Tuhan Yesus sampai Pentakosta. Prapaskah berapa hari?
Prapaskah 40 hari. Teman-teman kita Katolik merayakannya, yaitu dimulai dengan Rabu Abu. Tahun ini dimulai 22 Februari yang lalu. Mereka sudah masuk Prapaskah. Saya nggak membahas itu. Hari ini kita akan belajar membahas dengan Minggu Palem, 7 hari. Kalau perjanjian lama 7 hari, kalau tidak pergi mempersiapkan Paskah, 7 hari Prapaskah mempersiapkan Paskahnya anak domba Allah. Bagi yang pergi ikut ke Israel akan dapat ngangkap. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus. Waktu Yesus mau mengakhiri pelayanan dari Yudea, dia berjalan untuk menuju Yerusalem. Sebelum dia sampai ke Yerusalem, dia sampailah di Bukit Zaitun. Yang berangkat kemarin tahu di Bukit Zaitun? Kita naik di Bukit Zaitun, tempat Tuhan Yesus naik. Di seberang itu adalah pagar-pagar jalan yang kita foto bersama. Sesungguhnya Bapak Ibu, kita tidak langsung ke Getsemani. Harusnya kita jalan Palem. Turun di tangga itu ada jalan Palem. 20 meter turun tangga itu, sebelah kiri itu adalah kuburan 50 orang-orang kudus yang terangkat bersama Tuhan Yesus. Ada makamnya Zekaria, Maliaki, dan lain-lain yang kosong. Sebelum kemarin, sebelum sekalinya itu, sama Pak Tatang pada kita masuk sih Pak ya. Ada kuburnya kita masuk. Ada 50 kuburan, semuanya udah kosong. Kita masuk. Harusnya kita jalan Minggu Palem. Bapak Ibu ingat waktu kita pergi bulan lalu, waktu kita lagi briefing di perempatan, ada adiknya Sakius yang pendek, yang pegang daun palem. Ada kan? Dikasih kita, tapi intinya jual lah ya. Kenapa? Dia tahu otak kita akan jalan Palem. Harusnya kita jalan Palem, kita turun ke bawah. Nah, jalan Minggu Palem ini dimulai Yesus memerintahkan muridnya di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 10. Catat nih, saya nggak baca ya. Matius 21 ayat 1 sampai 10 itu Tuhan perintahkan kepada murid, dia pergi ke satu tempat. Di situ ada keledai betina yang diikat bersama anaknya. Kamu ambil keledai itu. Kalau yang punya nggak kasih dan bertanya, kasih tahu Tuhan perlu itu. Nah di situ Bapak Ibu, mulai Minggu Palem, Tuhan, bukan Tuhan ya, Yesus ya, bukan Tuhan ya. Yesus duduk di keledai itu dan mereka mengeluh-elukannya, Hosana, 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 ya. Dan mereka membuka pakaiannya, melelaskan setiap tanah, setiap kaki keledai masuk dialaskan. Mereka begitu memuji, itulah minggu pertama. Dan perjalanan yang terus. Setelah perjalanan terus, Yesus tahu dia akan ditangkap. Tetapi belum waktunya. Maka Yesus pergi ke Betania. Waktu dia pergi ke Betania, 10 hari Rabu itu dia makan itu, datanglah seorang wanita yang membawa minyak nawastu seharga 300 dinar mengurapi kakinya Tuhan Yesus. Itu ada di Matius 26 ayatnya ke-30. Bapak Ibu boleh baca, catat nih ya. Kalau nggak catat ya lihat nanti gimana cara, saya nggak tahu. Tapi kalau saya bacain ini nggak selesai. Nah, setelah besoknya itu kalau yang mengurapi itu ya Bapak Ibu di dalam Matius 26 ayat 6 dan 7. Nanti lihat itu waktu mengurapi. Nah, waktu besoknya itu hari Kamis. Teman kita Katolik terkenal dengan namanya Trisuci. Kamis Putih, Jumat Agung, Jumat Suci, dan Sabtu Suci. Nah, Kamis itu Tuhan mengadakan perjamuan terakhir. Matius 26 ayat 36 itu mengadakan perjamuan akhir. Bukan ayat 30, perjamuan akhir. Waktu perjamuan akhir itu Bapak Ibu, juga di sebelumnya diadakan perayaan Paskah Yahudi. Yesus hidup masih merayakan Paskah Yahudi. Makanya ada dikatakan kenapa murid-muridnya tertidur, karena biasanya mereka dalam bahasa Yahudi itu minum. Itu taksiran ya. Nah, waktu perjamuan, Bapak Ibu saya mau tanya. Selesai perjamuan, waktu Yesus mau mengakhiri pelayanan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus?
Setelah perjamuan, Yesus mengatakan apa? Jangan jawab foto bersama ya. Karena orang sering berkelakar, habis perjamuan, Tuhan Yesus foto bersama, buktinya ada fotonya. Kalau enggak foto, no. Yang dilakukan Tuhan Yesus, membasuh kaki muridnya. Ini kalau kita jalan malam, kita akan tahu. Betapa di akhir dari seluruh pelayanan itu, di akhir dengan apa? Pelayanan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dia membasuh kaki muridnya. Tanda apa? Rendahan dan kerendahan hati. Kalau kita mau mengalami pasca bangkit bersama Yesus, tidak ada pilihan. Kerendahan hati. Jangan sombong. Kita datang untuk melayani, bukan dilayani. Tetapi ironis, kadang-kadang hamba Tuhan mau dilayani. Kalau diundang, harus syaratnya, harus pesawatnya, bisnis kelas, hotelnya bintang 5, PK-nya sekian. Refleksi bagi kita. Ini penting sekali. Setelah itu, Yesus pergi ke mana? Pergi ke Taman Getsemani. Matius 26 ayat 36 itu dia pergi ke Taman Getsemani. Apa yang dilakukan di Taman Getsemani, Bapak Ibu? Di Taman Getsemani dia berdoa. 3 kali doanya Tuhan Yesus. Dengan doa yang sama. Matius 36 ayat 39, ayat 42, ayat 44 itu 3 doa Tuhan Yesus yang intinya sama. Yesus penuh dengan ketakutan. Tahun 2003 saya pergi, ada bersama Pak Idi juga ke sana. Waktu itu batu yang tempat Tuhan Yesus berdiri doa itu belum dikandangin sampai hari ini. Saya sempat doa di situ. Saya berlutut dan berdoa gitu. Saya mendengar suara Tuhan bicara dalam hati saya. Saya pada beberapa kesaksian waktu itu. Tuhan ngomong begini, anakku, pengorbananku, penderitaanku yang lebih besar di saat ini. Bukan saat di kayu salib, bukan saat dicambuk 39 kali, bukan. Tetapi di saat tangan Getsemani. Itu dibuktikan Tuhan ngomong apa? Tuhan, kalau saya pakai bahasa saya nih ya, Tuhan, aku gak kuat, aku gak sanggup, aku takut, aku gentar. Kalau boleh cawan ini berlalu, maksudnya kalau proses ini boleh berlalu daripadaku. Tapi ujung ngomong, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Akhirnya kehendak Bapak maunya apa? Naik di kayu salib. Matius 36 ayat 47, Yesus ditangkap. Nah, setelah Yesus ditangkap, inilah mulainya jalan Via Dolorosa. Sayang, kemarin kita berangkat. Karena lain hal, kita tidak jalan salib. Yang disebut jalan salib itu ada 14 penghentian. Pertama, waktu Yesus diadili, dihukum mati, disalibkan, itu adalah penghentian pertama. Penghentian kedua adalah waktu Yesus memikul salib. Penghentian ketiga, waktu Yesus jatuh. Penghentian keempat, Yesus ditemui oleh ibunya. Penghentian kelima, Simon dari Kirene bantu Tuhan Yesus. Pertemuan keenam, wanita yang bernama Veronica mengusapi Tuhan Yesus. Pertemuan ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ke 3 kalinya. Yang paling indah setiap kali saya jalan itu, saya merenungkan perhentian ke-8. Antara 7 dan 9 dia jatuh. Di 8, itu penghentian di mana? Tuhan Yesus menghibur para wanita yang menangis itu ya. Bisakah Bapak Ibu? Kalau engkau mendapat masalah besar, masihkah engkau bisa menghibur orang? Tuhan ajarkan kita sebagai anak Tuhan. Jangan pandang penderitaanmu. Amin. Penderitaanmu tidak seberapa. Di dalam segala penderitaan, kasih sayang Tuhan tidak pernah berhenti. Penghentian ke-10, bajunya dikoyakkan, dibagi-bagikan. Penghentian ke-11, Yesus digantung. Penghentian 12, Yesus mati. Penghentian ke-13, Yesus diturunkan. Penghentian ke-14, Yesus dimakamkan.
pemuka-pemuka agama daripada Katolik menyarankan menambah satu penghentian, yaitu penghentian ke-19. Apa penghentian ke-15? Apa? Yesus dibangkitkan. Ini Bapak Ibu. Jadi persiapan Paskahnya kita itu sampai Yesus sebagai anak domba Allah yang disembelih bagi kita. Kalau Paskahnya Yahudi itu membebaskan umat Israel dari cengkraman orang Mesir. Tetapi kematian anak domba Allah di atas kayu salib membebaskan kita dari cengkraman dosa. Amin. Oleh itu, karena Yesus bangkit, maka bagi orang percaya tidak sia-sia. Sekali lagi saya mau garis bawahi. Kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus akan sia-sia bagi kita yang tidak percaya. Pertanyaan, masih berpercayakah engkau? Bapak Ibu, karena dia bangkit, kita nggak sia-sia. Maka dalam Yohanes 11 ayat 25 dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Setiap kita di sini tidak bisa kita ingkari, semua kita akan mati. Kita akan mati, amin. Tetapi karena kita percaya dia bangkit, Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, karena aku kebangkitan dan hidup, maka dia akan hidup walaupun sudah. Oleh karena itu Kristen jangan takut mati. Amin. Kalau kita belum mati, Paulus berkata di Filipi, hidup harus berbuah. Amin. Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa ini harus terjadi? Bukan Petrus itu sebenarnya ngomongnya benar dong. Kan Yesus bilang di ayat Matius 16:1 kan Yesus ngomong nih, saya akan pergi ke Yerusalem. Di sana aku akan banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Dan aku akan dibunuh. Pada akhirnya dia akan bangkit. Akan mati dan bangkit kan? Benar dong kalau secara manusia. Tuh, udah tahu begitu ngapain ke sana? Tetapi kenapa ini harus terjadi? Pertanyaan, kenapa ini harus terjadi? Paskah ini kenapa harus terjadi? Pertama, Paskah harus terjadi karena penggenapan. Karena kita percaya firman. Betul? Tuhan kan bilang, kita harus percaya supaya gak sia-sia. Kita harus percaya firman. Jadi ini adalah penggenapan. Penggenapan dari mana? Lukas 24 ayat 7 berkata bahwa anak manusia itu akan dibantai. Mazmur 16 ayat 1 tadi dibilang, Yesus dibilang, aku akan pergi ke Yerusalem dan akan mati. Harus digenapi. Hari ini kita mau baca firman. Penggenapan dari nubuatan Yesaya. Yesaya 53 ayat, Bapak baca dari ayat 1 sampai ke ayat 29. Tetapi hari ini saya akan baca 7-8 ayat. Tetapi kalau 2 ayat Bapak mengerti, saya stop. Yuk kita mulai. Kita ini yang baca, yang lain saya nggak baca. Tolong buka Yesaya 50. Saya mau baca dari ayat 3. 53, Yesaya 53. Kita baca bersama-sama. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Ia dihina. Perhatikan kata demi kata. Kalau Bapak Ibu bilang, saya baca 2 ayat, Anda mengerti, saya stop supaya nggak buang waktu. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ayat keempat. Tetapi sesungguhnya, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesalahan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira, dia kena tulah, dipukul, dan ditis. Saya mau tanya, ini merujuk kepada siapa? Ini merujuk kepada siapa? Yesus. Angkat tangan yang merujuk kepada Yesus. Berarti udah ngerti, stop, saya nggak baca. Nanti Bapak Ibu baca, supaya kita buang waktu. Perhatikan kata ia. Biasanya, kalau Tuhan Yesus, perhatikan kata ia. Ia dihina. Ia besar kecil.
Iya, huruf besar huruf kecil. Lihat dulu. Huruf besar huruf kecil. Baca dulu, jangan asal jawab. Besar kecil. Harusnya besar atau kecil? Jadi siapa yang salah? Alkitab salah? Tidak. Berarti Bapak Ibu menunjuk kepada Yesus sebagai 100% manusia, bukan Allah. Jadi kematian Tuhan Yesus Kristus 100% manusia. 11 sering berdebat. Saya berapa bulan yang lalu saya melihat apologet orang Kristen dengan sebelah. Orang bilang, orang Kristen Tuhan yang mati. Kalau Tuhan yang mati, siapa yang membangkitkan dia? Inilah kesalahan besar kita orang Kristen tidak baca firman baik-baik. Nubuatan ini yang menanggung segala dosa kita itu adalah manusianya Yesus 100%. Makanya dia ada ketakutan. Sekali lagi, dengan baca ini kita tahu kan? Yang menebus dosa kita itu bukan Tuhan. Tapi Yesus yang keluar dari rahimnya Maria itu manusia, bukan Tuhan. Jadi Maria tidak melahirkan Tuhan. Jadi jangan tanya siapa bidannya. Ini kita tidak bisa. Kita mau berapologet tapi kita nggak baca firman dengan hati-hati. Saya gregetan benar waktu ditanya. Tuhan yang mati. Siapa yang bangkitkan? Tuhan kita tidak mati, amin. Yang mati itu Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya. Sampai sini Bapak Ibu ngerti? Penggenapan. Yang kedua, apa esensi dari Paskah itu? Yang kedua adalah pengampunan. Matius 26 ayat 27-28. Waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, dia bilang ini adalah darah dari pengampunan. Amin. Kalau tidak ada Paskah, tidak ada pengampunan. Dosa tidak dihapus dengan apapun. Anda punya uang sebesar apapun, Anda gak bisa beli dosa. Gak bisa menghapusin dosa. Anda mau sehebat apapun, hidup kudus sampai kudus pun Anda gak bisa lepas dari dosa. Kalau bukan karena darah anak domba Allah. Baca. Matius 26 ayat 27 setiap perjamuan. Itu adalah apa maksudnya? Pengampunan. Jadi esensi yang penting dari Paskah. Jangan kita hanya merayakan Paskah tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Bagi Bapak Ibu yang kita yang belum, yang bertanya kemarin Gama tanya mana yang dari mulai JFC ada. 28 tahun Bapak Ibu sudah 28 kali engkau ikut Paskah. Baca esensi Paskah. Yang ketiga apa? Ketiga adalah mengalahkan maut. Saya tahu yang membangkitkan Yesus adalah Tuhan. Tetapi bukan hanya karena kuasa Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan. Tetapi ada peranannya. Amin. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 26, ayat 56, terus di mana sengat maut? Karena dia sudah mengalahkan maut. Maut yang terbesar sekali lagi bukan masalah di kayu salib, di Getsemani. Tuhan Yesus sudah membayangkan betapa Tuhan itu yang ditakutkan sebenarnya bukan cambuk. Bukan 39 kali cambuk. Bukan. Yang ditakutkan adalah dia mengerti sekali lagi. Seperti Pak Niko ngomong kemarin. Bahwa menanggung dosa itu harus terpisah daripada Bapa. Makanya adalah Tuhan mengapa meninggalkan. Itu udah ditakutkan pada waktu Taman Getsemani. Dia sudah mengalahkan maut itu. Amin. Dia sudah mengalahkan maut itu. Sekarang pertanyaannya, setelah kita tahu nama ini, refleksi kita terhadap, refleksi diri kita. Setelah Paskah ini, apa yang Yesus jalankan? Apa yang ada? Perhatikan baik Bapak Ibu. Sekali lagi, saya ngomong tadi,
bukan hanya kuasa Bapa di surga saja yang membangkitkan Yesus. Tetapi ada bagian yang Yesus jalankan. Amin. Pertama yang bagian satu, Yesus itu taat. Amin. Maka waktu dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, berlalulah. Tetapi biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Artinya tetap taat dengan apa yang Bapak mau. Amin. Kalau Bapak mau, Bapak, Ibu, Saudara dikasih hari ini, kita mau mengalami kebangkitan seperti Yesus bangkit. Tidak ada jalan lain sebagai umat Tuhan Yesus Kristus yang belum berkhianat. Taat. Amin. Sebagai manusia yang saya bilang naik kayu salib tadi dengan huruf kecil tadi, maka Filipi 2 ayat 8, Yesus mengambil rupa manusia dan taat sampai yang dibuktikan Taman Getsemani sampai di kayu salib, Yesus tetap taat menjalankan itu. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, kalau kita mau refleksi bagaimana ketaatan itu, tidak mudah, ada harga yang dibayar. Kalau kita sebagai orang Kristen, kalau punya masalah sedikit, menghindar masalah itu, enggak kuat, apa kita bisa ikut bangkit? Kalau kira-kira Yesus tidak taat, waktu enggak kuat, dia ikutin kata Petrus, enggak usah datang. Ada kebangkitan enggak? Ada kebangkitan enggak? Enggak ada kebangkitan. Jadi sebagai umat Kristen, ini Bapak Presiden, tidak ada lagi taat. Yang namanya taat itu tidak mencari alasan. Sekali lagi saya ulangi. Matius 5 ayat 37 berkata, kalau firman kata iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Selebihnya daripada kita mau menjadi ngikutin si jahat, si iblis, atau mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi kan dalam hidup kita kan sering kita dihadapin seperti itu. Kita nggak kuat, kita lemah, maka kita selalu berdoa. Saya pribadi berdoa tiap malam. Saya isi doa saya, Tuhan ampuni sepanjang hari ini apa yang aku buat, baik sengaja dan sengaja, ataupun aku menjadi batu sandungan orang lain, saya nggak ngerti. Ampuni aku, kuatkan dan teguhkan hatiku, supaya aku bisa jadi ngikutin Kau. Kalau perlu, ambil hak prerogatif saya untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu, biar aku bisa jalan bersamamu. Kenapa orang nggak taat? Kenapa orang nggak taat? Karena dunia, perhitungan dunia. Orang yang percaya itu dibuktikan dengan ketaatan. Maka saya setuju pengajaran Hiperkris bilang begini. Bagi orang percaya, sekali selamat tetap selamat. Sampai titik ini saya percaya itu. Betul kan? Tetapi persoalannya itu, percaya itu dibuktikan. Jangan berzina. Lu berzina di prostitusi, lu mati, lu bilang selamat. Percaya itu menjalankan firman. Jangan melihat di dunia. Kasihan. Kalau Tuhan kasihan, kasih Tuhan lebih besar daripada kita. Misal Pak Robert nih, kalau saya berdosa, udahlah, toleransilah, Pak Michael udah pelayanan begitu, kasihan dia. Hei Pak Robert, kalau Pak Robert kasihan saya, apa yang bisa Pak Robert lakukan? Tetapi kalau Tuhan sayang saya, jangan kau ragu, Tuhan bisa menolong dirimu. Tetapi hari ini kita bilang apa? Kasihanlah, dia kerja kan disuruh korupsi, kan dia kerja. Terus kalau dia mau benar nanti dia dipecat gimana? Makan apa dia? Itu kan pertimbangan kita. Sehingga susah kita untuk jujur, sehingga kita susah untuk taat. Nah, tadi taat. Yang kedua, kenapa Yesus bisa menyelesaikan itu? Karena tadi saya bilang dia sudah mengalahkan maut. Hari ini kita mengalahkan maut. Apa maut kita? Maut adalah Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi maut adalah hari ini peperangan kita harus mengalahkan dosa. Amin. Kita harus kalahkan dosa, kedagingan itu harus dikalahkan. Daging itu selalu enak. Tapi Tuhan bilang, matikan kedaginganmu.
kalahkan dosamu. Kalau dosa kita masih ada. Yesaya 59 ayat 1. Bukan Tuhan tidak mau menolongmu. Bukan tangan Tuhan panjang. Dan juga bukan telinga Tuhan enggak mendengar. Tetapi yang menghalangi engkau dan aku. Apa? Dosamu. Selama kita tidak bisa mematikan dosa, mengalahkan dosa. Jangan bilang karena Yesus bangkit, kita orang paling berbahagia di dunia ini. No way. Gak ada jalan itu. Itu berarti kita gak taat, kita gak percaya. Kalau kita gak percaya, tidak ada kebangkitan. Sekalipun Yesus 10 kali bangkit. Jadi pekerjaan bagi apa? Dua hal ini yang paling penting yang Tuhan teladanin bagi kita. Taat. Dengan taat kita bisa mengalahkan dosa. Kalau kita nggak kuat, kita berlutut di kaki Tuhan. Jujur sama Tuhan. Tuhan, aku nggak kuat jenis ini Tuhan. Tolong aku. Selidiki hatiku. Aku mau sungguh-sungguh menghindari dosa ini. Selidiki hatiku. Kalau hatimu bersungguh-sungguh kamu mau menghindari dosa itu, pasti bisa. Karena apa? Kematian di Tuhan Yesus kayu salib itu membebaskan kau dari cengkraman dosa. Kalau setelah kita percaya, dibebaskan dari dosa oleh kematian Tuhan Yesus, kalau hari ini kita berdosa, itu bukan kuasa dosa lagi, tetapi pilihan kita. Kalau namanya pilihan, kita boleh memilih. Kalau engkau masih tetap masuk dosa, itu pilihanmu. Sama aja. Terus bagaimana? Kalau dia udah begitu telanjur, di dalam Tuhan tidak ada telanjur, ada kesempatan engkau bertobat. Kalau enggak mau bertobat, kekalah selama-lamanya engkau sampai masuk neraka. Bukan kata saya, firman yang ngomong. Tugas saya di mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Enak enggak enak didengar, tapi percayalah, firman adalah kekuatan bagi orang percaya. Sekalipun sakit, itu mungkin sepahitnya obat yang semuanya untuk memulihkan kita. Kadang-kadang Tuhan menghajar kita, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepadanya. Di dalam Wahyu dia pada orang yang kukasihi dia apa? Dihajar. Kalau kita hari ini merasa kasih Tuhan itu menghajar kita, yakinlah Tuhan lagi menyatakan kasih sayang kepada kita. Dia mau tidak ada satupun yang binasa, terutama orang-orang yang ada di JFC ini. Tuhan janjikan keselamatan. Tuhan tunjuk Pak Totong untuk membimbing, menuntun. Tanggung jawab Pak Totong berat. Kalau mungkin untuk menghidupi karyawannya sekian puluh lebih mudah daripada bertanggung jawab kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menyiapkan kereta kepada Bapak itu untuk masuk ke surga. Amin. Oleh karena kita berdoa, kita harus jadi keluarga JFC, harus saling menguatkan, mendukungkan. Tidak ada yang kuat Bapak Ibu. Pak Totong, kami tidak lebih kuat dari jemaat yang baru kemarin datang. Karena yang baru kemarin datang itu musuhnya masih kecil. Kita yang dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan, tantangannya besar. Yesus tantangannya besar. Tidak ada yang satu pun orang yang sanggup menghadapi tantangan Yesus 39 kali dicambuk. Oleh karena itu Bapak, sebagai manusia, cambukan ke satu, kedua aja kita sudah mati. Tetapi Yesus tidak mati. Karena apa? Karena dia punya kuasa Tuhan Bapa di surga yang menguatkan dia. Yesus 39 kali dicambuk, pikul, salib, menderita, dia tidak mati. Karena apa? Karena Tuhan tahu dia gak kuat sendiri, ada kekuatan Tuhan. Sekali lagi, Yesus menjalani itu semua 100% manusia. Sebagai manusia yang gak kuat, tapi pada saat itu ada kekuatan Tuhan. Termasuk Bapak Ibu dan saya. Waktu kita gak kuat, berdoalah, bersandarlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita. Sehingga Bapak Ibu sering orang berkata, saya mau tanya Bapak, Yesus ini mati di salib atau mati di kayu salib? Yesus mati di salib atau mati di kayu salib? Yesus kita tidak mati di salib. Dia mati bukan karena disalib, tapi dia menyerahkan dirinya. Sudah selesai. Dia gak mati. Dia matinya di kayu salib, bukan mati di salib.
Sampai sini Bapak Ibu mengerti? Amin. Jadi kita mulai. Kita ulangin Bapak Ibu. Amin. Ulangi lagi. Bahwa Yesus telah bangkit. Jadi sekali lagi bagi yang percaya, kematian Tuhan Yesus tidak sia-sia. Amin. Tapi kalau dia tidak bangkit, maka 1 Korintus 15 ayat 14 bahwa sia-sialah kita percaya. Yang lebih lagi di dalam ayat 17-nya 1 Korintus 15 ayat 17 dibilang, kalau Yesus tidak bangkit, kita masih tetap berdoa. Artinya kita masih cengkraman dosa. Jadi pilihan kita mau percaya atau tidak percaya. Jawabnya gampang. Wah, Pak Michael bilang, bagi yang percaya, percaya Pak. Mau taat atau tidak? Mau percaya siapa? Mau percaya Pak Totong atau percaya Firman? Mau percaya Michael atau percaya Firman? Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, di dalam persimpangan jalan dan pergumulan, jangan tanya Pak Totong, jangan tanya Michael dulu, bahkan jangan tanya rumput bergoyang, tapi tanya Firman ngomong apa. Amin. Itu jawaban sebagai orang Kristen. Kalau kita salah bertanya, kita akan berbahaya. Amin. Saya ulangi ilustrasi saya yang sudah berkali-kali saya bicara kepada Bapak Ibu untuk mengingatkan supaya nggak salah. Saya tutup firman ini dengan satu ilustrasi. Udah pernah dengar kuda dan bebek? Pasti sudah dengar. Tapi saya ulangi. Ada satu anak kecil, umur 4-5 tahun main di pinggir pantai, di pinggir sungai. Setiap hari dia lahir di situ, rumah di situ, tiap hari dia main di pinggir sungai itu. Datang panglima naik kuda, tanya dia mau nyebrang sungai ini. Nah, sungai ini dalam enggak? Anak kecil bilang, enggak Pak. Yakin? Yakin. Kalau Bapak pergi, kuda ini tenggelam enggak? Enggak Pak. Jamin? Enggak. Panglima ngikutin jalan. Sampai di tengah, ternyata kudanya tenggelam dan hanyut. Panglimanya berenang kembali, datang ketemu anaknya. Marah ini anak. Kenapa kamu bohong Bapak? Bapak tanya kamu berkali-kali kamu bilang enggak dalam. Tetapi ternyata kuda Bapak hanyut. Kenapa kamu mesti bohong? Dengan polos anak ini menjawab, Pak, sungguh saya tidak bohong Bapak. Karena sepanjang saya main di sini, setiap hari saya melihat bebek bolak-balik sungai ini. Dan bebek kakinya kecil dan tidak tenggelam. Saya nggak tahu kenapa kaki kuda bisa tenggelam. Saya nggak tahu. Karena apa? Anak ini bohong nggak? Sering sekali kita kalau ada masalah, kita diskusi kepada orang yang nggak mengerti. Nggak apa-apa kata siapa? Coba kalau ditanya kepada orang yang tepat, orang tahu bebek itu berenang bukan berjalan. Amin. Sebagai orang Kristen sering sekali kita mendengar apa yang waktu kita konseling. Sudah ada jawaban di hati kita. Jadi kita cari pendeta ini. Kalau dia sesuai dengan jawabannya, yes ini benar. Tetapi waktu pendeta mengomong sesuai firman, rasanya segitu deh. Sampai cari pendeta yang tepat untuk hatinya dia. Itulah kekristenan yang ada pada hari ini. Makanya hati-hati. Akhir zaman sudah dekat. Kemarin kalau kamu Bapak dengar Pak Niko, ingat baik-baik. Tidak ada satu manusia tahu kapan dia datang. Tapi dia bisa datang besok. Dia bisa datang lusa. Tidak ada ayat yang menentang. Kalau saya bilang Yesus bisa datang besok, bisa datang lusa, tidak ada ayat yang bisa menghalanginya. Tapi kalau saya bilang Tuhan pasti datang besok, itu. Tapi bisa, karena dia bilang Yesus datang akan seperti pencuri. Tiba-tiba kapan saja. Kalau kapan saja, besok itu kapan saja enggak? Hati-hati loh Bapak Ibu. Persiapkan. Kita berdoa. Pak Totong itu pundaknya. Kami sebagai tim ini. Apapun yang kita lakukan, hanya supaya semua kita bersama-sama masuk surga. Amin. Kita satu kereta masuk surga. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa. Supaya firman ini, saya berusaha mengurut firman ini. Amin. Paskahnya Yahudi dimulai dengan roti tidak beragi. Siapa saja seminggu itu makan ragi, roti beragi, maka dia akan dimusnahkan. Demikian persiapan kita masuk
Pasca kalau kita nggak taat, kita pun akan dimusnahkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo mari Bapak Ibu kita berdiri, sehingga kita mau berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh diingatkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran, maka kami mau hidup dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 berkata, bila kami hidup dalam kebenaran, maka kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Hamba-Mu manusia biasa yang punya potensi salah. Kalau ada kata-kata yang salah yang keluar dari mulut hamba-Mu, Tuhan ampuni hamba-Mu. Tetapi yang benar, yang menguatkan dan meneguhkan kami, itu adalah berasal daripada-Mu. Dan kami berjanji, kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu. Karena kami tahu, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah firman hari ini menguatkan dan meneguhkan kami. Merubah setiap pandangan-pandangan kami yang salah. Kalau selama ini kami sering berkata, apa kata manusia? Pertimbangan hidup. Ampuni kami. Kuatkan dan teguhkan kami. Kami mau hidup apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami tahu ya Tuhan Yesus, kami sering menjadi orang yang munafik. Siang ini ampuni kami. Kami sering berkata, Tuhan segalanya. Tetapi kadang-kadang di saat kami mau minggu bersekutu dengan Engkau, kami mementingkan pekerjaan kami. Kami lebih mementingkan urusan pribadi kami. Sehingga kami gak datang ke gereja. Tapi saat yang sama kami berkata, Kaulah segalanya. Di saat yang sama kami berkata, emas, perak, dan permata tiada artinya. Tetapi demi penghasilan kerja sehari Minggu, kami tinggalkan ibadah. Tuhan, kalau itu kami, ampuni kami. Biar hari ini pertobatan kami bersama kebangkitan. Tuhan terima kasih. Sekali lagi, ampuni hamba-Mu jika ada kata-kata yang salah daripada hamba. Segala yang menguatkan dan meneguhkan kami daripada Engkau. Dan sekali lagi kami berjanji, kami tidak akan mencuri kemuliaan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terus berkati.